Awalnya, semuanya terlihat baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama berisik, tidak ada kata putus yang diucapkan. Tapi entah kenapa, rasanya berbeda. Kamu masih chat, masih tertawa di waktu tertentu. Namun ada satu hal yang pelan-pelan berubah. Kehadirannya tidak lagi terasa utuh. Dia ada secara fisik, tapi pikirannya sering entah kemana. Responsnya masih sopan, tapi tidak lagi hangat. Perhatiannya masih ada, tapi seperti kewajiban bukan keinginan. Dan di titik itu, kamu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan cemburu, bukan marah, tapi ragu. Ragu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ragu yang muncul saat dia tidak membalas secepat dulu. Ragu yang terasa saat obrolan mulai pendek. Ragu yang hadir saat kamu mulai bertanya dalam hati, dia masih di sini atau cuma belum pergi? Yang bikin situasi ini berat, justru karena semuanya terlihat normal di permukaan. Tidak ada alasan jelas untuk protes. Tidak ada bukti kuat untuk menuduh. Tidak ada momen dramatis untuk dijadikan pegangan. Tapi, hati kamu, ada sesuatu yang mulai menjauh. Kamu merasakannya saat cerita-cerita kecilmu tidak lagi ditanggapi dengan antusias. Saat candaanmu hanya dibalas senyum tipis. Saat kehadiranmu tidak lagi menjadi hal yang dia cari, tapi hanya hal yang dia terima. Dan sejak itu, pikiran kamu mulai penuh. Kamu mulai mengulang percakapan lama, menganalisis nada chat, mengingat bagaimana dia dulu memperlakukanmu. Kamu bertanya-tanya, apa aku berubah? Atau dia yang berubah? Tapi tidak ada jawaban yang benar-benar memuaskan. Yang ada hanya satu perasaan, kamu mulai takut kehilangan, tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang hilang. Di fase ini, kamu belum ditinggalkan, tapi juga belum benar-benar ditemani. Kamu berada di tengah-tengah, di zona abu-abu yang melelahkan. Zona di mana kamu masih berharap, tapi juga mulai bersiap untuk kecewa. Dan tanpa kamu sadari, disinilah dinamika hubungan mulai bergeser. Bukan saat seseorang pergi, tapi saat salah satu mulai bertanya, apakah aku masih penting di hidupnya? Titik ragu ini berbahaya, karena disinilah kamu mulai kehilangan pijakan emosional. Kamu mulai menunggu lebih banyak, berharap lebih besar dan pelan-pelan, menggantungkan rasa tenangmu pada responsnya. Padahal dia sendiri belum tentu sadar bahwa dia sedang menjauh. Bisa jadi dia hanya nyaman, bisa jadi dia hanya terbiasa, atau bisa jadi dia sedang menimbang sesuatu dalam diam. Dan di saat itulah, kamu mulai merasa posisi kamu tidak lagi seimbang. Kamu yang menunggu, kamu yang menebak, kamu yang menjaga agar semuanya tetap baik-baik saja. Sementara dia hanya berjalan mengikuti arus. Scene ini bukan tentang ditinggalkan. Ini tentang momen pertama saat kamu menyadari hubungan ini tidak lagi terasa aman. Dan semua yang terjadi setelah ini, entah kamu bertahan dengan tenang atau pergi dengan sadar, akan ditentukan oleh bagaimana kamu merespons titik ragu ini. Sejak keraguan itu muncul, hubungan tidak lagi berjalan otomatis. Seseorang akan mulai berpikir, dan seseorang akan mulai berubah. Di titik ragu itu, hampir semua orang melakukan kesalahan yang sama. Bukan karena bodoh, bukan karena lemah, tapi karena takut. Saat kamu merasa dia mulai menjauh, refleks pertama yang muncul bukan berpikir, tapi bertahan. Kamu mulai lebih sering menghubungi, lebih cepat membalas, lebih banyak bertanya, bukan karena kamu ingin mengganggu, tapi karena kamu ingin memastikan, gue masih penting kan? Dan tanpa kamu sadari, dari sinilah segalanya mulai condong. Bukan ke arah lebih dekat, tapi ke arah yang lebih berat. Kamu mulai membuka chat hanya untuk memastikan dia online. Mulai menghitung jeda balasan. Mulai menebak-nebak suasana hatinya. Dari satu kata pendek, kalau dulu kamu hadir dengan tenang, sekarang kamu hadir dengan harapan, dan harapan yang terlalu besar selalu terasa seperti tekanan. Kamu mungkin bilang ke diri sendiri, aku cuma peduli, aku cuma pengen komunikasi, aku cuma nggak mau salah paham. Tapi yang dia rasakan bukan itu. Yang dia rasakan adalah, kamu selalu ada. Bahkan saat dia tidak benar-benar meminta. Bukan berarti dia tidak suka perhatian, tapi yang lahir dari rasa takut, terasa berbeda dari perhatian yang lahir dari rasa utuh. Pelan-pelan, posisimu bergeser dari seseorang yang dia rindukan, menjadi seseorang yang selalu siap. Dan ironisnya, semakin siap kamu, semakin dia merasa tidak perlu bergerak. Di fase ini, kamu mulai memberi penjelasan yang tidak diminta, meminta kepastian dengan cara halus, menyelipkan pertanyaan seperti, kamu kenapa sih belakangan? Atau, aku ada salah? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar wajar, tapi secara emosional, itu sinyal bahwa kamu sedang tidak aman. Dan ketidakamanan, sekecil apapun, tidak pernah menciptakan daya tarik. Yang tercipta justru beban kamu berharap
Dengan semakin dekat, jarak akan menutup. Padahal yang sering terjadi justru sebaliknya. Karena saat kamu mengejar, kamu secara tidak langsung mengatakan, "Aku takut kehilangan kamu." Dan begitu ketakutan itu terasa, dia tidak lagi bertanya apakah dia ingin pergi. Tapi, mulai merasa dia bisa pergi. Disinilah kesalahan terbesar terjadi. Bukan karena kamu peduli, tapi karena kamu menjadikan dia pusat ketenanganmu. Setiap responnya menentukan harimu, setiap sikap dinginnya membuatmu gelisah, setiap perubahan kecil langsung kamu kejar dengan penjelasan. Dan hubungan yang tadinya setara, perlahan berubah jadi satu arah, satu pihak menunggu, satu pihak menentukan ritme. Dan anehnya, semakin kamu berusaha mempertahankan, semakin dia merasa punya ruang untuk menjauh. Bukan karena dia jahat, tapi karena manusia cenderung mengambil jarak dari sesuatu yang terasa terlalu membutuhkan. Scene ini bukan tentang kamu salah mencintai. Ini tentang kamu mencintai dengan posisi yang keliru. Kamu lupa satu hal penting. Ketertarikan tidak tumbuh dari dikejar. Ia tumbuh dari rasa ingin. Dan rasa ingin hanya muncul saat ada ruang. Bukan ruang yang dingin, tapi ruang yang tenang. Dan selama kamu masih berlari mengejar kejelasan, selama itu juga dia tidak perlu berpikir. Karena orang hanya mulai berpikir saat sesuatu yang biasanya ada, tiba-tiba berhenti mengejar. Ada satu momen yang tidak pernah direncanakan. Bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu sudah ikhlas, tapi karena kamu lelah menebak, lelah menunggu, lelah berusaha menjelaskan perasaanmu ke orang yang bahkan tidak menanyakan kabarmu. Dan di titik itulah, sesuatu berubah. Bukan sikapmu ke dia, tapi cara kamu berdiri di dalam hubungan ini. Kamu berhenti membujuk, berhenti mengulang pertanyaan yang sama, berhenti berharap dia mengerti hanya karena kamu sudah menjelaskan berkali-kali. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sadar tidak semua orang perlu diyakinkan untuk tinggal. Kalau dia memang ingin ada, dia tidak perlu ditarik. Dan saat kamu berhenti menarik, keheningan muncul. Bukan keheningan yang dingin, tapi keheningan yang jujur. Chat tidak lagi kamu buka dengan cemas. Balasan tidak lagi kamu tunggu dengan deg-degan. Kamu tidak lagi mengukur nilai dirimu dari seberapa cepat dia merespons. Kamu mulai tenang, bukan karena semuanya sudah jelas, tapi karena kamu berhenti menggantungkan kejelasan itu pada dia. Tenang ini terasa asing, karena selama ini, kamu terbiasa hidup dalam kecemasan halus yang kamu sebut sebagai cinta. Dan justru di titik tenang, inilah, dinamika mulai berbalik, dia mulai merasakan sesuatu yang hilang. Bukan kamu secara fisik, tapi usahamu. Tidak ada lagi pertanyaan panjang, tidak ada lagi klarifikasi emosional, tidak ada lagi upaya keras untuk tetap terhubung. Dan bagi orang yang terbiasa dikejar, ketenanganmu terasa mengganggu, bukan karena kamu berubah jadi dingin, tapi karena kamu tidak lagi bisa ditebak. Kamu tetap ramah, tetap hangat, tapi tidak lagi gelisah. Dan itu membuatnya mulai bertanya dalam diam, kenapa dia sekarang diam? Kenapa dia tidak menuntut seperti dulu? Kenapa rasanya berbeda? Inilah paradoksnya. Saat kamu berhenti membujuk, dia justru mulai memperhatikan. Karena selama kamu sibuk menjelaskan, dia tidak pernah benar-benar mendengar. Tapi saat kamu diam dengan tenang, ruang muncul. Dan di ruang itulah, pikiran mulai bekerja. Tenang bukan berarti pasrah. Tenang bukan berarti menyerah. Tenang adalah posisi di mana kamu berkata pada diri sendiri, "Aku cukup," bahkan tanpa kepastian darimu. Dan dari posisi itu, kamu berhenti mengejar keputusan orang lain. Kamu tidak lagi memaksa. Hubungan berjalan. Kamu membiarkannya menunjukkan bentuk aslinya. Kalau dia mendekat, itu pilihannya. Kalau dia menjauh, itu juga jawabannya. Scene ini adalah titik balik. Bukan karena kamu menjadi orang baru, tapi karena kamu kembali ke diri yang tidak panik saat cinta diuji dengan jarak. Dan tanpa kamu sadari, ketenanganmu mulai memindahkan beban. Berpikir, bukan lagi kamu yang sibuk menimbang, tapi dia. Karena sekarang kamu tidak lagi bertanya, dia mau atau tidak. Kamu berdiri tenang dan membiarkan dia yang memutuskan apakah dia cukup berani kehilanganmu. Setelah kamu berhenti membujuk, ada satu hal yang sengaja kamu jaga. Kamu tidak menghilang. Kamu tetap hadir, tapi caramu hadir berbeda. Bukan lagi hadir karena takut kehilangan. Bukan hadir untuk memastikan posisimu, tapi hadir karena kamu memilihnya, bukan membutuhkannya. Kamu masih membalas pesan, masih menyapa, masih bisa tertawa di percakapan yang sama, tapi sekarang tidak ada nada menuntut di suaramu. Tidak ada rasa cemas di balik perhatianmu. Dan disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira cara membuat orang bertahan adalah dengan mengikat lebih kuat. Padahal yang membuat seseorang berpikir untuk pergi bukan jarak, tapi rasa tercekik. Kamu tidak lagi bertanya kemana dia pergi.
tidak menuntut kabar setiap waktu, tidak mengontrol ritme hidupnya. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sadar, cinta yang dipaksa selalu minta dibebaskan. Kehadiranmu sekarang ringan, tidak menempel, tidak menekan, dan justru karena itu, dia mulai merasakannya, hadir tanpa mengikat menciptakan rasa aman yang aneh. Aman karena tidak dituntut, tapi juga tidak bisa disepelekan. Dia tahu kamu ada, tapi dia juga tahu kamu tidak bergantung. Ini membuatnya berada di posisi yang tidak nyaman, karena biasanya orang baru merasa berkuasa saat tahu kamu tidak akan kemana-mana. Sekarang, dia tidak yakin lagi. Kamu tidak menutup diri, tapi juga tidak membuka semuanya. Kamu tidak memamerkan jarak, tapi juga tidak mengisi setiap celah. Dan di sela-sela itulah, pertanyaan mulai muncul di kepalanya. Kenapa dia santai? Kenapa dia nggak nuntut? Kenapa rasanya, yang sekarang harus mikir, hadir tanpa mengikat bukan teknik, bukan strategi murahan. Ini adalah sikap orang yang tahu nilainya sendiri, dan tidak perlu mengurung orang lain agar tetap dipilih. Kamu berhenti menjadi pagar, dan justru karena itu, kamu menjadi pilihan. Karena ketika seseorang diberi kebebasan, keputusan untuk tinggal tidak lagi tentang terpaksa, tapi tentang keinginan. Dan keinginan selalu datang saat tidak ada tekanan. Di fase ini, kamu tidak mengatakan apapun tentang masa depan, tidak membahas arah hubungan, tidak meminta definisi. Kamu membiarkan semuanya mengalir tanpa mengikatkan emosimu di sana. Dan ironisnya, saat kamu berhenti mengikat, dia mulai merasa terikat, bukan oleh kata-kata, tapi oleh rasa kehilangan yang mulai terasa pelan-pelan. Sin, ini bukan tentang membuat dia bingung, ini tentang membuat dia sadar kamu bisa eda, tanpa harus memegang. Dan ketika kamu bisa hadir tanpa mengikat, kamu memindahkan kendali. Sekarang, yang harus memilih bukan kamu, tapi dia. Ada perubahan yang tidak kamu umumkan, tidak kamu jelaskan, tidak kamu jadikan pernyataan. Perubahan itu muncul dari caramu kembali ke hidupmu sendiri. Kamu mulai mengisi harimu tanpa menunggu kabarnya. Rutinitasmu kembali berjalan, pekerjaanmu tetap kamu kerjakan dengan fokus. Tawamu tidak lagi bergantung pada satu pesan masuk. Dan yang menarik, kamu tidak sedang berpura-pura bahagia. Kamu memang mulai baik-baik saja. Energi ini berbeda. Bukan energi cuek, bukan energi dingin. Ini energi orang yang tidak lagi kosong saat orang lain tidak hadir. Kamu tidak sibuk menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja. Kamu benar-benar sibuk menjalani hidupmu. Dan tanpa kamu sadari, energi mandiri ini mulai terasa olehnya. Bukan dari kata-katamu, tapi dari ritme hidupmu yang kembali utuh. Kamu tidak selalu tersedia. Bukan karena menghindar, tapi karena kamu punya dunia sendiri. Dan bagi seseorang yang terbiasa menjadi pusat perhatianmu, ini terasa mengganggu. Bukan mengganggu karena kamu menjauh, tapi karena kamu tidak lagi menunggu. Dia mulai merasakan pergeseran kecil. Responsmu tetap hangat, tapi selalu instan. Kamu tidak menghilang, tapi juga tidak menempel. Dan di situ, pikirannya mulai bekerja. Kenapa dia sekarang sibuk? Kenapa dia nggak kaya dulu? Kenapa gue nggak lagi jadi prioritas utama? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena kamu berubah sikap, tapi karena kamu berubah posisi. Dulu, hidupmu mengitari dia, sektoran. Dia hanya salah satu bagian dari hidupmu. Energi mandiri ini secara halus mengubah dinamika karena manusia cenderung nyaman saat tahu dirinya dibutuhkan, tapi mulai gelisah saat tahu dirinya tidak lagi jadi pusat. Kamu tidak menantang, tidak memancing, tidak memamerkan. Kamu hanya menjalani hidupmu tanpa mengabari setiap langkah. Dan itu cukup untuk membuatnya membandingkan. Dia mulai mengingat bagaimana rasanya diperhatikan tanpa jeda, bagaimana rasanya jadi tempat utama. Dan sekarang, semua itu tidak healing, tapi tidak lagi otomatis. Energi mandiri bukan ancaman, tapi bagi orang yang ragu, ia terasa seperti jarak yang tidak bisa dikendalikan. Karena jarak ini tidak diciptakan oleh konflik, tapi oleh ketenanganmu. Dan ketenangan yang lahir dari kemandirian adalah hal yang sulit ditarik kembali. Kamu tidak sedang menjauh untuk dihargai. Kamu hanya berhenti mengecilkan hidupmu demi menjaga orang lain tetap nyaman. Scene ini adalah momen di mana dia mulai menyadari satu hal penting. Kamu tidak pergi, tapi kamu juga tidak menunggu. Dan disitulah energi mandirimu mulai mengganggu pikirannya. Bukan karena kamu berubah jadi orang lain, tapi karena kamu kembali menjadi dirimu yang utuh. Ada ketakutan yang tidak datang dari jarak, bukan dari konflik, bukan dari kata perpisahan. Ketakutan ini datang pelan saat dia mulai menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Kamu tidak lagi sama. Bukan sikapmu yang berubah jadi dingin, bukan caramu yang jadi kasar, tapi caramu berdiri di hidupmu sendiri yang kini terasa berbeda.
Kamu tidak lagi menunggu dia menentukan suasana hatimu, tidak lagi bergantung pada kehadirannya untuk merasa tenang, dan di sanalah ketakutan baru muncul. Karena selama ini, dia mungkin merasa aman bukan karena hubungan kalian kuat, tapi karena dia tahu kamu akan selalu ada. Sekarang, keyakinan itu goyah. Dia mulai bertanya dalam diam, kalau aku menjauh, dia masih sama nggak? Kalau aku benar-benar pergi, dia akan mengejar atau lanjut? Dan untuk pertama kalinya, jawabannya tidak lagi jelas. Ketakutan ini berbeda, bukan takut kehilangan karena putus, tapi takut kehilangan akses ke versi dirimu yang dulu selalu tersedia. Versi yang cepat merespons, versi yang selalu menyesuaikan, versi yang rela menunggu. Sekarang, versi itu tidak hilang karena marah, tapi karena kamu tumbuh dan pertumbuhan selalu mengancam orang yang nyaman dengan posisi lama. Dia mulai memperhatikan detail kecil. Kamu tidak lagi menanyakan hal-hal yang dulu sering kamu tanyakan. Kamu tidak lagi memastikan perasaannya setiap saat. Kamu tidak berubah jadi jauh. Kamu hanya berhenti mengecilkan diri. Dan itu membuatnya gelisah. Karena selama ini, kehadiranmu adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang bisa diandalkan. Sesuatu yang tidak perlu dijaga. Sekarang, kepastian itu retak. Bukan karena kamu menghilang, tapi karena kamu tidak lagi menggantungkan dirimu. Dia mulai merasa kehilangan tanpa benar-benar kehilangan apapun. Dan kehilangan seperti itu jauh lebih menakutkan. Karena tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak ada konflik untuk diperbaiki. Tidak ada drama untuk dijadikan alasan. Yang ada hanya kesadaran pelan-pelan. Kamu bisa bahagia tanpa bergantung. Dan kesadaran itu memaksa dia bercermin. Apakah dia masih memilihmu karena ingin? Atau karena terbiasa? Ketakutan ini sunyi. Tidak diucapkan. Tapi terasa. Terasa di caranya mulai memperhatikan lagi, di caranya sesekali mencari validasi kecil, di caranya memastikan kamu masih ada, bukan karena dia sudah memutuskan bertahan, tapi karena dia takut kamu sudah siap pergi kapan saja. Scene ini bukan tentang membalas rasa sakit, ini tentang pergeseran kekuatan yang alami. Saat kamu berhenti menggenggam terlalu erat, kamu berhenti takut kehilangan, dan saat kamu berhenti takut kehilangan, ketakutan itu berpindah, bukan lagi di kamu, tapi di dia. Karena sekarang, yang terancam bukan hubungan kalian. Yang terancam adalah kenyamanannya atas versi lama dirimu yang mungkin tidak akan kembali. Di titik ini, kamu sudah tidak lagi sibuk menebak. Kamu hadir apa adanya, tenang, tidak menarik, tidak mendorong. Dan justru karena itu, yang mulai sibuk berpikir, bukan kamu, tapi dia. Dia mulai menimbang, bukan dengan suara keras, tapi diam yang panjang. Setiap jeda kini terasa berbeda. Setiap keterlambatan balasan tidak lagi membuatmu panik, tapi membuatnya bertanya, kenapa dia santai? Kenapa dia nggak nyari? Kenapa rasanya gue yang sekarang harus ngejar? Dulu, akses ke kamu itu mudah. Kapanpun dia muncul, kamu siap. Kapanpun dia butuh, kamu ada. Sekarang, akses itu masih ada, tapi tidak lagi gratis secara emosional. Bukan karena kamu menutup pintu, tapi karena kamu tidak berdiri di depan pintu menunggu dia datang. Dan disitulah dia mulai sadar, bertahan atau pergi bukan lagi soal kenyamanan sesaat. Kalau dia pergi, sekarang yang hilang bukan hanya hubungan, tapi kesempatan. Kesempatan untuk berada dekat denganmu, kesempatan untuk jadi bagian dari hidupmu, kesempatan untuk dipilih oleh seseorang yang tahu nilainya sendiri. Kamu tidak mengancam, tidak ultimatum, tidak memainkan emosi. Kamu hanya hidup dengan utuh, dan hidup yang utuh membuat pilihan. Terasa nyata, dia mulai memperhatikan caramu tertawa tanpa menunggu kabarnya, caramu sibuk tanpa merasa bersalah, caramu hadir tanpa meminta jaminan. Hal-hal kecil itu mengganggu pikirannya, karena sekarang kehilangan tidak lagi terasa dramatis, tapi terasa mungkin. Bukan karena kamu menghilang, tapi karena kamu siap melanjutkan, dan kesiapan itu tidak bisa ditawar. Dia mulai menimbang, kalau dia bertahan, dia harus benar-benar hadir, bukan setengah, bukan asal ada, karena kamu tidak lagi menerima hubungan yang menggantung. Dan kalau dia pergi, dia sadar satu hal, kamu tidak akan menunggu di titik yang sama. Inilah tekanan yang sebenarnya, bukan tekanan dari tuntutan, tapi tekanan dari kenyataan. Kenyataan bahwa kamu adalah pilihan, bukan kebutuhan yang bisa disimpan. Kenyataan bahwa kamu bisa bahagia tanpa harus memegang siapapun. Dan di titik ini, keputusan menjadi berat, bukan karena kamu memaksa dia bertahan, tapi karena bertahan sekarang butuh keberanian. Keberanian untuk memilih dengan sadar. Keberanian untuk hadir sepenuhnya. Keberanian untuk tidak setting-settingga. Scene ini adalah saat dia benar-benar memikirkan konsekuensi.
Bukan lagi, apakah aku mau dia, tapi apakah aku siap kehilangan dia kalau aku tidak memilih dengan benar? Dan pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan santai. Karena sekarang yang dipertaruhkan bukan ego, tapi akses ke kamu pada akhirnya. Tidak ada paksaan yang kamu lakukan, tidak ada ultimatum yang kamu ucapkan, tidak ada permainan yang kamu rancang, kamu tidak mengikat siapapun. Kamu hanya berdiri di posisi yang jujur terhadap dirimu sendiri. Dan dari posisi itu, segalanya menjadi jelas. Kamu berhenti memohon untuk dipilih, berhenti menahan orang yang bahkan belum tentu ingin tinggal. Bukan karena kamu dingin, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sadar, cinta tidak tumbuh dari ketakutan kehilangan. Kamu tidak lagi berkata, jangan pergi. Kamu juga tidak berkata, harus pilih aku. Kamu hanya hidup dengan penuh, tenang, utuh. Dan hidup yang utuh selalu memaksa orang lain untuk memilih dengan sadar. Kalau dia bertahan, itu bukan karena kamu mengikatnya, tapi karena dia benar-benar ingin ada, karena dia tahu kamu tidak membutuhkan dia untuk merasa lengkap. Dan justru disitulah nilai kamu terasa. Bertahan di samping orang yang bisa pergi kapan saja, tapi memilih tinggal, selalu lebih bermakna daripada bertahan karena takut. Dan kalau dia pergi, kamu juga tidak runtuh. Kamu tidak menunggu perubahan, tidak menunggu penyesalan, tidak menunggu dia kembali. Karena kamu tidak kehilangan dirimu dalam proses mencintai. Kamu tidak menjadikan hubungan sebagai satu-satunya tempat pulang. Scene ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang kejujuran. Jujur pada dirimu sendiri, jujur pada posisi kamu dalam hidup orang lain, dan dari kejujuran itu, kamu berhenti mengikat, tapi justru menjadi sesuatu yang layak dipilih. Karena orang yang utuh tidak menahan, tidak mengejar, tidak memaksa, dia berdiri dan membiarkan orang lain datang dengan kesadaran atau pergi dengan konsekuensi. Dan di titik itu, apapun pilihannya, kamu tetap utuh. Itulah kekuatan sebenarnya. Bukan membuat orang bertahan, tapi membuat mereka berpikir dan memilih.